Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Indratulwana. Video ini saya buat untuk tujuan memenuhi mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang akan membahas tentang deskripsi buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang ditulis oleh Inu Kencana Syafi'i, diterbitkan PT Bumi Aksara pada tahun 2003 yang berjumlah 169 halaman. Baiklah, yang pertama saya bahas pada bab 1, yaitu pengertian sistem administrasi negara, syaratnya, kedaulatan, bentuk negara, dan bagaimana timbulnya sebuah negara. Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. Rusaknya salah satu bagian dari sistem tersebut maka akan mengganggu kestabilan secara keseluruhan. Salah satu contoh dari sistem adalah pemerintah Indonesia dan anak cabangnya pemerintah daerah. Administrasi yaitu administrasi adalah tata usaha yang memiliki unsur pelaksanaan yaitu pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan perwakilan. Selain itu, administrasi memiliki beberapa syarat sebagai disiplin ilmu. Yang pertama, memiliki objek forma, memiliki objek materia, dapat diterima secara universal di seluruh dunia, dapat dipelajari dan diajarkan, serta mempunyai sistematika yang khas. Selanjutnya, pengertian negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem politik yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah yang lebih tinggi. Sedangkan untuk syarat negara ada 4, yaitu adanya pengakuan, adanya wilayah, adanya pemerintah, dan adanya rakyat. Serta yang tidak terlalu penting adanya konstitusi. Dan untuk kedaulatan negara ada bermacam-macam. Yang pertama di tangan rakyat, di tangan hukum, di tangan Tuhan, di tangan raja, dan di tangan negara itu sendiri. Yang terakhir adalah bentuk negara. Ada 4, yaitu sistem pemerintahan kabinet presidensial, sistem kabinet parlementer, sistem kabinet campuran, dan sistem kabinet komunis. Nah, pada bab 2 membahas batasan administrasi negara. Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Menurut Prajudi Atmosudirjo, administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Nah, ada 7 hal khusus dari public administrasi, yaitu tidak dapat dielakkan, senantiasa mengharapkan ketaatan, mempunyai prioritas, mempunyai pengecualian, puncak pemimpin politik, sulit diatur, sehingga kita terlalu banyak mengharapkan dari administrasi publik ini. Selanjutnya, paradigma administrasi negara, yaitu paradigma adalah corak berpikir seseorang atau tokoh. Nicholas Henry ada 5 paradigma ilmu administrasi negara. Yang pertama, paradigma dikotomi antara politik dan ilmu administrasi negara, paradigma prinsip-prinsip administrasi, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, paradigma ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Lalu, ruang lingkup administrasi negara dapat diuraikan dalam beberapa bidang. Salah satunya di bidang kekuasaan ada 4, politik luar negeri, politik dalam negeri, partai politik, dan kebijaksanaan pemerintah. Dan pada bab 3 yaitu membahas tentang posisi administrasi negara. Ada 2 jenis ilmu sosial dalam hubungan ini, yaitu ilmu kenegaraan yang saling bertumpang tindih dan ilmu non-kenegaraan.
di mana ilmu kenegaraan adalah ilmu administrasi negara dengan ilmu pemerintah, ilmu administrasi negara dengan ilmu negara, ilmu administrasi negara dengan ilmu politik, dan ilmu administrasi negara dengan ilmu hukum tata negara. Yang kedua ada ilmu non-kenegaraan, yaitu ilmu administrasi negara dengan ilmu filsafat, ilmu administrasi negara dengan ilmu ekonomi, ilmu administrasi negara dengan sosiologi, ilmu administrasi negara dengan geografi, ilmu administrasi negara dengan sejarah, dan ilmu administrasi negara dengan politik. Selanjutnya, pada bab 4 membahas tentang pemerintahan Indonesia, di mana Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945, yang sumber hukum negara Indonesia yaitu Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Kepres, dan Perda. Selanjutnya, pada Undang-Undang Dasar 1945 ada 7 kunci pokok pemerintah Indonesia, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sistem konstitusional, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara di bawah MPR, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya, yang kedua yaitu lembaga tinggi negara, ada MPR, DPR, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, kebudayaan Indonesia atau kultur. Menurut Profesor Dr. Kunjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kebudayaan Indonesia sangat beragam. Di sini dibahas budaya kedaerahan yang bersifat partisipan. Pelestarian budaya perlu dijaga, namun diseimbangkan dengan semangat nasionalisme. Banyak nilai yang bisa diterapkan seperti budaya Jawa yang terkenal tabah sapi ulet, budaya Minang yang tidak mau mengalah dan mempertahankan derajatnya, serta budaya Batak yang berani mengungkapkan pendapatnya. Selain nilai budaya tersebut, Indonesia juga mengalami krisis dan patologi pemerintahan. Krisisnya yaitu, menurut berbagai penelitian, Indonesia menempati urutan korupsi nomor 1 di dunia, dan karena banyaknya Indonesia mengirim TKW dan TKI ke luar negeri, maka Indonesia sering disebut negara babu, serta sering terjadi pertumpahan darah di negeri ini. Namun, ada juga patologi yang menjadi masalah di sini, yaitu yang pertama, menganggap pemimpin pemerintahan sebagai raja yang selalu benar, disembah keberadaannya, dan diikuti korupsinya. Kedua, kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan dari atasan membuat bangsa ini tidak memiliki inisiatif. Sesama bawahan saling menunggu, sedangkan atasan tidak berkeinginan mendelegasikan wewenangnya. Yang ketiga, loyalitas kepada atasan bukan kepada organisasi. Yang keempat yaitu belum berorientasi pada prestasi karena kelebihan bawahan selama ini oleh pemimpin pemerintahan di Indonesia dianggap saingan pada dirinya, oleh karena itu perlu diantisipasi. Yang kelima, keinginan untuk melayani masyarakat yang masih rendah, yaitu untuk mempercepat kerja, mempermurah biaya, dan mempertinggi mutu karena masyarakat dianggap rakyat banyak yang awam. Dan yang terakhir, jumlah pegawai negeri yang banyak dan tidak berbobot karena sistem penerimaan yang tidak transparan, mencari keluarga, atau yang membayar lebih sehingga benar-benar bekerja dengan jujur tidak tersaring. Inilah sikap yang membuat KKN menjadi budaya turun-temurun di negara kita. Berikutnya adalah kekuatan politik.
Partai politik adalah salah satu dari infrastruktur politik. Sedangkan infrastruktur politik Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara. Hal ini dapat dikaji dengan melihat berbagai organisasi, sistem, dan prosedur kerja seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiyah, mahasiswa, wartawan, dan pengusaha. Lalu, partai politik dan pemilihan umum. Indonesia sudah lama melaksanakan pemilihan umum. Ada dua jenis pelaksanaan pemilihan umum. Yang pertama, sistem distrik. Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Yang kedua, sistem proporsional. Sistem ini berkiblat pada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Misalnya, setiap 40.000 jiwa penduduk, pemilih memiliki satu wakil atau suara berimbang. Yang dipilih adalah kelompok yang diajukan kontestan pemilu. Hal ini cukup adil dalam keseimbangan jumlah. Tetapi risikonya banyak wakil setoran dari pemerintah pusat karena ada kalanya suatu jumlah pemilih yang memenuhi syarat tidak memiliki wakil yang tepat. Sekian video saya tentang isi buku Santri dari bab 1 sampai bab 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.